ketika darah kita dicampur dengan yang namanya air, ini adalah air putih, maka darah ketika diteteskan di dalam yang namanya air putih, maka kita perhatikan di sini akan segera larut masuk ke dalam dasarnya. Oke, ya, baik. karena memang darah kita komposisinya 87% adalah air. Ya, bahkan ketika kita aduk seperti ini, maka dia akan larut. Warnanya pun akan sama ya. Itulah kenapa setiap ahli medis, setiap dokter pasti akan banyak menyarankan kepada setiap orang untuk banyak-banyak konsumsi air putih. Ya. Karena ini sangat menyehatkan. Betul sekali. Nah, berbeda ketika darah kita bertemu dengan atau dicampur dengan yang namanya minyak. Nah, ini pada orang-orang yang hobinya makan goreng-gorengan, maka kadar minyak di dalam tubuhnya akan meningkat. Dan apalagi kalau si orang penderita itu tidak banyak beraktivitas atau olahraga. Maka kita lihat di sini, ketika darah kita dicampur dengan minyak, maka air dengan minyak tidak akan bisa menyatu. Maka kita perhatikan, maka darah kita akan menggumpal. Adanya gumpalan-gumpalan. Itu benar-benar nggak bisa nyawa. Sehingga ini yang kita khawatirkan pada penderita yang tinggi kadar kolesterol juga, kadar gulanya juga, ini mengalami yang namanya sumbatan-sumbatan pada pembuluh darahnya. Nah, ini yang berbahaya ya. Ini yang berbahaya. Ini yang paling Karena mengerikan. sumbatan ini bisa terjadi kalau sumbatannya di otak, orang bisa mengalami yang namanya stroke. Ketika sumbatannya pada bagian jantung, orang bisa mengalami serangan jantung. Ketika sumbatannya pada ginjal, orang bisa mengalami yang namanya gagal ginjal, bahkan bisa berujung pada cuci darah. Dan yang kita takutkan juga adalah pada mereka yang tidak hanya hobi goreng-gorengan, tetapi biasanya orang yang sukanya makan gorengan tidak terlepas dari makanan yang manis-manis. Nah, biasanya berkaitan juga ketika darah kita dicampur dengan sifatnya manis, larutannya sifatnya manis, maka kita perhatikan di sini akan terjadi yang namanya perlengketan atau yang namanya kekentalan. Sehingga maka yang terjadi apa? Kita perhatikan, nih, sumpitnya akan mengalami yang namanya perlengketan. Sel darahnya akan melengket pada pembuluh darah. Dan karena tidak terlepas gula ya, dok, itu akan melakukan yang namanya perlengketan pada sel darah kita dan juga akan menempel pada dinding pembuluh darah. Ini yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Maka disinilah pada penderita diabetes seringkali mengalami luka, dan lukanya itu akan sukar sekali atau susah sekali mengalami yang namanya kesembuhan. Seperti itu. Nah, berbeda lagi pada orang biasanya juga seringkali tidak hanya makanan minyak-minyak, tidak hanya makan yang manis-manis, tapi juga makanan yang asin-asin. Yang terlalu asin ya. Betul. Ya, karena kita tahu kadang-kala dari menu makanan saja itu sebetulnya dia sudah dimasak dengan garam yang cukup tinggi. Ketika sampai di meja kita untuk kita konsumsi, kadang-kala tidak sedikit orang yang menambahkan dengan yang namanya garam meja. Berarti kita tahu betapa tingginya kadar natrium yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya kan? Sehingga akibatnya ketika darah itu bercampur dengan yang namanya garam, ini juga akan beresikonya apa? Terjadi yang namanya kerusakan sel darah. Ya kan? Nah, tentunya ini juga akan susah sekali karena yang namanya berat jenis itu akan berbeda. Kalau tadi yang namanya larutan air, dia akan mengendap langsung ke bawah. Dalam menyatu ya. Ketika dengan yang namanya garam, kita tahu berat jenis dari yang namanya natrium itu berbeda dengan yang namanya kandungan air. Sehingga itu akan membuat penderita hipertensi mengalami pengaratan pada pembuluh darahnya atau disebut dengan namanya arteriosklerosis. Dan di sini terlihat sulit sekali untuk bisa bercampur. Ya kan? Bahkan kalau kita perhatikan, ya kan, ini semua terjadi kalau kita melihat ini semua, ini kan semuanya kelihatan tembus pandang. Ya, tapi sayangnya tubuh kita tidak seperti percobaan yang saya lakukan. Tubuh kita terbungkus oleh suatu lapisan yang disebut dengan namanya kulit. Sehingga kadang-kala peristiwa ini terjadi di dalam tubuh kita, kita tidak pernah menyadarinya. Itulah yang tadi di awal saya katakan, banyak orang menyadari dirinya sakit ketika sudah muncul komplikasi.